Berikutnya Pak Zaini, kalau kita lihat ya, kita kan sudah melalui proses pemilu dan pilkada 2024. Dan kita sama-sama tahu ada banyak cerita yang berkembang, ada banyak isu yang berkembang yang itu selalu melekat sampai kapanpun. Nah, salah satunya isu mengenai fenomena, saya katakan isu ya, karena ini tidak bisa kita buktikan. Isu fenomena isu transaksional. Nah, ini kan pasti sering dibicarakan orang. Kemudian yang kedua tentu ada yang namanya apatisme politik. Apatisme politik itu misalnya untuk apa sih saya nyoblos ya begini-begini saja itu kan biasanya secara umumnya sering dibicarakan seperti itu. Nah, maka menurut Bapak nih, bagaimana mengatasi fenomena isu dari transaksional politik pada saat pemilu maupun pilkada, dan bagaimana mengatasi apatisme pemilih dalam setiap pemilu maupun pemilihan, karena itu akan ada terus isu-isu berkembang itu Pak. Baik, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi ada dua kata kunci. Pertama transaksional, yang kedua adalah apatisme. Benar ya Pak Ketua ya? Oke. Baik, menurut saya pemilih yang cerdas itu salah satu cirinya adalah dia harus menjadi pemilih yang otonom. Yang tidak boleh kemudian dia menjatuhkan pilihan itu karena adanya iming-iming, baik dalam tanda kutip berupa uang, barang ataupun materi lainnya. Kenapa? Karena demokrasi itu sebenarnya simpel saja Pak Ketua. Demokrasi itu adalah memilih calon pemimpin dengan hati nurani. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramdan, oleh Pak Ketua, bahwa kita malam ini berupaya untuk menyadarkan kembali para anak muda ini, para masyarakat secara umum, supaya menjadi pemilih itu yang benar-benar otonom. Supaya tidak ada dusta di kemudian hari. Supaya tidak ada semacam sesuatu yang kemudian nanti kalau transaksional ada sesuatu di balik pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu sendiri. Kemudian, kalau bicara apatisme, saya kira anak muda itu tidak boleh apatis. Karena kalau dia apatisme terhadap proses pemilu, kemudian menganggap bahwa mencoblos itu hanyalah sekedar rutinitas, itu salah besar. Karena bagaimanapun, dari satu coblosan surat suara yang dia pilih di TPS, itu akan menentukan minimal public policy atau kebijakan publik yang akan dilahirkan dalam 5 tahun ke depan, begitu ya. Bayangkan kalau sampai tadi terjadi seperti yang Pak Ramdan bilang, kalau sampai salah memilih pemimpin, kemudian lahir kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap keadilan, tidak pro terhadap pendidikan, terhadap lingkungan, infrastruktur, maka yang rugi adalah kita sendiri. Oleh karenanya, kita berharap ke depan anak-anak muda di Sanggau ini benar-benar menggunakan haknya secara otonom untuk memilih seseorang karena nurani. Politik transaksional itu selain menciderai calon pemilih, juga menciderai calon yang lain, Pak Ketua. Bayangkan kalau saya misalnya nyalon, kemudian saya punya banyak materi, dan saya mempengaruhi orang dengan materi yang saya punya, otomatis yang tidak senasib dengan saya, maka akan dirugikan. Makanya demokrasi itu kan menghindari betul yang namanya transaksional. Saya kira itu, Pak Ketua, ya, untuk pertanyaan yang sangat bagus saya kira ini, soal transaksional dan soal apatisme. Ya, kemudian begini, dari sisi pengawasan tentunya, kalau saya salah koreksi, kalau di teman-teman di Bawaslu itu kan ada yang namanya cegah, awasi, tindak, kira-kira itu ya. Betul. Nah, dari sisi pencegahan, pada saat kita sudah sama-sama mengetahui bahwa isu ini akan terus ada, isu transaksional, kenapa saya mau bicara itu, isu ini pasti akan dibicarakan. Nah, kita tidak tahu nih di akar rumput ini terjadi atau tidak, ya pasti isu itu berkembang. Nah, mungkin dari sisi teman-teman Bawaslu, dari sisi pengawasan, terutama dari sisi pencegahannya, kira-kira tindakan seperti apa yang dilakukan dalam upaya untuk mencegah hal tersebut ke depan tentunya? Baik. Kalau dari sisi pengawasan sendiri terkait dengan transaksional ini, saya kira seperti yang sudah-sudah, upaya pencegahan itu pasti utama yang kita lakukan. Kemudian kalau pencegahan itu tidak terlalu ngefek, maka kita melakukan upaya penindakan. Nah, salah satu yang sudah kita lakukan tentu dengan, misalnya di dalam salah satu Perbawaslu yang ada di kami itu, ada namanya Perbawaslu tentang Sentra Gakumdu. Jadi Sentra Gakumdu itu fungsinya selain dia menindak pelanggaran, tetapi dia wajib aktif di lapangan untuk mensosialisasi kepada masyarakat bahwa tidak boleh kemudian politik uang itu terjadi pada saat kampanye, pada saat masa tenang, maupun pada saat pemungutan suara. Bagi penyelenggara pemilu, politik uang, transaksional, dan yang lain-lain, itu sebenarnya tantangan, Pak Ketua. Saya kira ini adalah sesuatu yang keniscayaan, dan penyelenggara tidak boleh menyerah untuk melawan yang namanya politik transaksional. Ya, saya kira demikian. Politik transaksional biasanya lebih identik dengan money politik, politik uang yang biasa kita sebut demikian gitu ya.